Halving udah deket. Nah, sebagai ilustrasi ya, tampak halving di Bitcoin. Total Bitcoin yang diproduksi miner setiap harinya saat ini mencapai 900 Bitcoin. Tapi di April 2024, total Bitcoin yang diproduksi oleh miner hanya separuhnya atau sekitar 450 Bitcoin aja per hari. Di 2028 hanya 237,5 Bitcoin aja. Di 2032 hanya 119,75 Bitcoin per hari. Nah, block reward yang sekarang sebelum halving yang keempat mencapai 12,5 Bitcoin. Di 2032 hanya jadi 0,78 Bitcoin. Dan ada potensi Bitcoin nggak cuma jadi outlier event di generasi ini, tapi jadi warisan multi generasi. Kok bisa? Karena setelah 2100 butuh waktu 35 tahun untuk memining satu Bitcoin baru. 35 tahun teman-teman untuk mining satu Bitcoin. Nah, buat teman-teman yang masih newbie, block reward itu adalah reward untuk miner yang udah membantu mengamankan protokol dan memvalidasi transaksi. Reward ini di luar transaction fee yang juga mereka dapat. Nah, kira-kira tiap 4 tahun sekali, reward ini dipotong 50%. Dengan tujuan agar supply barunya lebih langka dan nggak terjadi inflasi ketika harganya naik. Seperti yang terjadi pada emas dan perak. Pada uang berbasis komoditi, perusahaan tambang akan menambang lebih banyak emas dan perak ketika harganya naik. Pada uang berbasis omong kosong seperti fiat, bank sentral akan mencetak lebih banyak uang untuk menghasilkan ilusi pembangunan dan oligarki bisa tetap running. Nah, banyak istilah baru di Bitcoin. Banyak hal-hal baru yang perlu dipahami. Michael Saylor, Jack Dorsey, Nayib Bukele, Robert Kiyosaki, Larry Fink, mereka semua bukan orang bodoh. Mereka support Bitcoin karena tahu apa yang mungkin kita belum tahu. Ada banyak hal tentang uang yang disembunyikan dari sistem sekolah. Makanya kita bikin dalam tanda kutip sekolah tentang uang. Dan bagaimana Bitcoin adalah outlier event yang berikutnya di belajarbitcoin.com. Kita juga ajarin teman-teman untuk memperbanyak Bitcoin dengan cara dan strategi hora umum, buat mesin ATM atas Bitcoin kita, dan ciptakan bank Bitcoin kita sendiri. Teman-teman yang mau join dengan Bahtera kita, klik link yang ada di bawah, ada diskon khusus buat teman-teman. Nah, sekarang kita mulai. Ada apa aja? What next untuk Bitcoin, terutama untuk Q2 dan menjelang halving? Yang pertama ada Bitcoin Hong Kong Spot ETF. Nah, update nih tentang Bitcoin Hong Kong Spot ETF. Nah, setelah di bulan Januari kemarin, kita kan udah dapat Bitcoin Spot ETF di US. Dan terbukti Bitcoin Spot ETF adalah ETF yang paling sukses sepanjang sejarah. Di Q2 ini kita akan mendapatkan Bitcoin Spot ETF dari Hong Kong. Dan ini adalah Spot ETF yang revolusioner. Kok bisa? Ya, beda dengan spot ETF yang ada di US. Spot ETF dari Hong Kong ini bisa withdraw dalam bentuk Bitcoin alih-alih fiat. Nah, di bulan Januari, Harvest Global Asset Management mengajukan Bitcoin Spot ETF di Hong Kong. Dan yang terakhir ada VSFG dan Value Partner juga mengajukan Bitcoin Spot ETF di Hong Kong. Jadi total akan ada 24 Bitcoin Hong Kong Spot ETF. Market di Asia juga boleh dibilang on par atau sama besarnya dengan di US. At least 47% transaksi Bitcoin itu berasal dari Asia. Dan hampir semua exchange global itu akar awalnya dari China, kecuali Coinbase dan Gemini. Ditambah, di Asia ada property bubble, di Korea, China, dan Vietnam. Nah, Bitcoin Spot ETF bakal jadi aset alternatif untuk para investor institusi. Investor di US terbukti haus pada exposure Bitcoin, dan pertumbuhan Bitcoin ETF hampir selalu positif setiap hari, kalau exclude GBTC. Nah, what next untuk Bitcoin di Q2? Ada Bitcoin ETN. Bitcoin ETN akan mulai diperdagangkan di London Stock Exchange pada 28 Mei 2024. Nah, ETN ini beda dengan ETF. ETN singkatan dari Exchange Traded Notes. ETN adalah sebuah obligasi yang di-backup oleh Bitcoin
dan hanya tersedia untuk investor institusi. Nah, Bitcoin ETN di London Stock Exchange adalah salah satu milestone baru untuk Bitcoin. Yang ketiga, ada Morgan Stanley. 1,46 triliun US dollar bakal unlock dan punya akses ke Bitcoin. Karena Morgan Stanley akan memasukkan Bitcoin Spot ETF ke platformnya. Bayangkan kalau para investor institusi ini rebalance 5-10% aja portfolionya jadi Bitcoin. Ada 146 miliar dolar money flow baru dari user Morgan Stanley. Gimana kalau nggak 5% atau nggak 10%? Karena Bitcoin Spot ETF dikatakan sebagai ETF tersukses dalam sejarah. Dan semua investor pingin punya exposure ke Bitcoin. Yang keempat, di Q2 ada potensi stok GBTC habis. GBTC ini adalah biang kerok turunnya harga Bitcoin. Ya, ini biang kerok yang buat harga Bitcoin turun 2 kali pada saat Bitcoin Spot ETF udah diluncurkan. Kok bisa? Yang pertama karena fee GBTC ini mahal. Fee GBTC 1,5%, sementara BlackRock fee-nya cuma 0,25%. Lebih mahal 6 kali lipat si Grayscale ini. Yang kedua karena investor memang udah beli GBTC waktu masih diskon. Bahkan diskon 40-50%. Nah, kok bisa diskon? Ya karena waktu itu ada kasus atau isu Grayscale bangkrut. Nah, Grayscale waktu itu juga nggak mau kasih proof of reserve. Grayscale juga bentuknya bukan ETF, tapi waktu itu masih trust. Nah, investor yang berspekulasi di bear market udah mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Jadi make sense banget kalau taking profit. Yang ketiga, FTX jual kepemilikan GBTC-nya total 1 miliar US dollar. Nah, selesai GBTC-nya punya FTX diserap market, ada yang berikutnya. Next, yang keempat, gantian Genesis yang jualan GBTC senilai 1,3 miliar US dollar. Dan saat ini kayaknya berhasil diserap market lagi dan inflow ETF kembali positif. Nah, Bitcoin yang keluar dari GBTC mencapai 279.620 Bitcoin. Dan waktu video ini dibuat, GBTC punya 339.540 Bitcoin. Artinya apa? Artinya ada sekitar 3.631 koin yang keluar dari GBTC setiap hari sejak diterbitkan ETF. Nah, kalau tren ini berlanjut, maka di 1 Juli, Bitcoin di reserve GBTC akan jadi 0. Bayangkan harga Bitcoin waktu itu terjadi. Atau at least manajemen GBTC memutuskan fee-nya turun dan user nggak lagi menarik Bitcoin dari Grayscale. Bayangkan aja kalau nggak ada Bitcoin yang dijual sama Grayscale. Kalau nggak ada yang dijual, mungkin kita udah mencapai 90 ribuan. Yang kelima ada Bitcoin Supply Crunch. Nah, ada permintaan 4 kali lipat dari Bitcoin Spot ETF dibandingkan dengan yang bisa diproduksi miner dalam sehari. Nah, rata-rata yang diproduksi miner dalam sehari adalah 900 Bitcoin. Dan jumlah ini akan berkurang 50% pada saat halving di bulan April. Sekarang, memang masih ada stok dari hasil jualan Grayscale. Tapi kalau Grayscale udah selesai dijualin dan suplai baru miner berkurang 50%, hampir bisa dipastikan akan ada supply crunch, di mana nggak ada cukup Bitcoin untuk memenuhi demand Bitcoin Spot ETF dan institusi. Gimana agar ada yang mau jual? Caranya, naikin bidnya, biar pada mau jual. Artinya, ya harga Bitcoin bakal pumping. Ingat, di 1 Juli 2024, kalau Grayscale terus jualan dengan pace seperti ini, reserve-nya akan habis. Tapi saya yakin sebelum sampai habis, manajemen Grayscale pasti udah turunin fee-nya dulu. Yang keenam, pesta belum mulai. Bitcoin pump ke 70 ribuan, tapi pesta belum mulai. Kenapa? Karena kita masih belum halving. Misal, lihat di cycle halving yang kedua, ada early bull seperti sekarang. Tapi the real bull run mulai pada saat setelah halving. Begitu pula di cycle yang pertama dan ketiga. The real bull run ya terjadi setelah halving. Dan jangan lupa di cycle ini ada Hong Kong Spot ETF, ada ETN, ada Morgan Stanley, dan ada Fed Rate Cut. Nah, yang ketujuh kita bahas tentang Fed Rate Cut. Ada kabar baik buat Bitcoin. Kenapa?
Karena dari rapat FOMC yang terakhir, Fed memberikan sinyal akan menurunkan suku bunganya 3 kali tahun ini dan akan menurunkan suku bunga hingga 2026 nanti. Nah, suku bunga yang turun artinya bunga kredit di perbankan juga akan turun. Jadi masyarakat punya kelebihan uang untuk investasi kembali. Investor melihat ini adalah kebangkitan ekonomi dan pabrik-pabrik bisa mulai mengenjot produksinya kembali. Nah, untuk Bitcoin dan Fed rate itu berbanding negatif, seperti yang pernah saya sampaikan di cheat sheet ini. Jadi kalau suku bunga Fed turun, maka harga Bitcoin naik. Sebaliknya kalau suku bunga Fed naik, maka harga Bitcoin akan turun. Nah, ini adalah salah satu indikator yang sangat sederhana untuk memprediksikan harga Bitcoin. Dan ada halving, ada Bitcoin Spot ETF di US dan Hong Kong, ada ETN, plus Fed rate cut. Giga bullish buat Bitcoin. Yang ke-8 ada Federal Reserve Debt dan Bitcoin. Salah satu alasan mengapa harga Bitcoin terus naik adalah hutang pemerintah Amerika yang terus meningkat. Bahkan di 2022, untuk pertama kalinya, hutang pemerintah Amerika mencapai 30 triliun US dollar. Dan ini adalah Ponzi terbesar dalam sejarah umat manusia. Sama seperti Ponzi, uang member lama dibayar dengan uang member baru. Amerika membayar hutang lama dengan hutang baru. Kalau nggak ada negara atau institusi yang mau beli obligasi atau surat utangnya, maka runtuhlah Ponzi uang fiat ini, dan semua pemegang mata uang fiat akan kehilangan purchasing power-nya. Dan Bitcoin fix this. Buat teman-teman yang nggak hold Bitcoin, nggak punya Bitcoin, no coiner, pasti one day akan kehilangan purchasing power dan harus beli Bitcoin dengan harga yang mahal, atau at least kerja dan mendapatkan bayaran dalam bentuk Bitcoin. Ada the great financial reset untuk teman-teman yang nggak punya Bitcoin sama sekali. Yang ke-9 kita bahas Bitcoin versus M2. Nah, ada hubungan yang sangat erat antara global M2 money supply dan Bitcoin. Dan supply M2 punya kaitan yang erat dengan cycle Bitcoin. Peningkatan pada M2 akan mengiring harga Bitcoin pula. Nah, kenapa saat M2 naik, harga Bitcoin ikut naik? Karena Bitcoin dianggap sebagai hedge atas inflasi. Nah, M2 adalah suplai uang yang termasuk uang kertas, tabungan masyarakat, dan deposito yang nilainya kurang dari 100.000 US dollar. Nah, kalau suplai M2 menurun, ini adalah sinyal dari berkurangnya liquidity di masyarakat, dan Bitcoin pun turun. Nah, setelah M2 supply menurun di 2022 sampai 2023, di akhir 2023 dan awal 2024 ini, supply M2 balik meningkat, dan begitu pula Bitcoin. Kemudian yang ke-10 kita akan bahas kenapa Bitcoin dan bukan alt. Nah, kenapa nggak pilih altcoin aja? Kan pumpnya lebih gede. Kenapa nggak pilih meme aja? Kan pumpnya bisa jutaan %. Ya, betul. Altcoin, apalagi meme, pumpnya bisa berkali-kali lipat lebih besar daripada Bitcoin. Tapi pertanyaannya, teman-teman berani nggak lebih dari 90% net worth kalian ada di alt? Berani nggak 90% net worth kalian ada di meme? Kayaknya jarang banget ada orang yang 90% net worth-nya ada di alt atau meme. Kecuali dua orang ini. Yang pertama developer alt-nya, yang kedua newbie. Ini saya bilang 90% net worth, bukan 90% porto. Nah, tapi ada banyak orang yang 90% net worth-nya Bitcoin. Kenapa bisa gitu? Apa yang bisa bedain alt dan meme dengan Bitcoin? Yang bedain adalah conviction-nya. Kepercayaan yang begitu kuat kalau nilai asetnya akan terus naik seiring berjalannya waktu meski ada cycle bear and bull. Nah, conviction ini yang nggak ada di altcoin dan meme. Mereka dibuat purely for profit. Nothing wrong, nggak apa-apa. Tapi bukan untuk menggantikan net worth kita. Altcoin adalah startup dengan bisnis model Web3 yang narrative based. Punya altcoin, it's no problem. Kita juga cari profit buat beli Bitcoin lagi. Sementara meme adalah Ponzinomics. That's why nggak mungkin kita betting 90% net worth kita baik di alt atau meme. Saya ulangi, 90% net worth, bukan 90% porto. Nggak ada yang lakukan ini, not even smart money. Mereka cuma spekulasi dan cari profit aja. Beda dengan Bitcoin. Meskipun memang pump Bitcoin lebih kecil dibandingin alt dan meme, tapi ROI Bitcoin
jauh lebih besar dibandingkan traditional finance apapun. Mau reksadana, deposito, saham, real estate, nggak akan ada traditional market yang bisa kalahin ROI Bitcoin. Juga yang paling penting adalah jumlah porto kita, bukan faktor X atau pengalinya. Karena ya balik tadi, nggak mungkin kita taruh 90% net worth kita ada di alt atau meme, tapi di Bitcoin bisa. Dan conviction itu yang mau saya transfer ke member belajar-bitcoin.com. Nggak cuma buy and hold, tapi kita bisa pakai aneka strategi hora umum yang bisa melipat gandakan kepemilikan Bitcoin kita.